mulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya nak ya. Silakan yang memimpin doa, Renner. Ya, Renner, silakan. Iya, doa mau belajar. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa sesuai dengan syariat masing-masing. Berdoa mulai. Tadi kita setelah berdoa akan melakukan cek kehadiran dulu. Ibu absen, yang ibu panggilkan namanya silakan tunjuk tangan dan bilang hadir. Oke? Immanuel, Rido, Adil, Melisa, Emilia, Siti, Bella, Febri, Doni, Renar, Dwi, Endang, Putri, Sakina. Oke, sudah siap ya belajarnya? Sekarang sebelum kita memasuki materi, kita ice breaking dulu. Ya, ice breaking, tahu ice breaking? Biar tidak tegang, kita ice breaking. Kalian harus konsentrasi karena materi ini merupakan materi mata pelajaran yang baru kita pelajari. Maka dari itu kita harus ice breaking dulu. Nggak ada suaranya ya? Nggak usah pakai ini. Pernah lihat ini ice breaking ini? Pernah? Oke, berarti sudah tahu, udah paham. Speaker kita nggak ada, jadi alami aja. Silakan berdiri anak-anak ibu. Ini semakin cepat. Ya sudah. Gimana rasanya sudah mulai sakit paha-paha? Alhamdulillah, sudah semangat kalau kalian sudah
kita memasuki materi yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi sebelum itu, Ibu mau ngasih tahu dulu. Iya, memberitahu dulu untuk kalian semua. Pernah tidak kalian menggunakan robot visual? Robot visual belum pernah? Masa? Pernah pakai Meta IA? Pernah, berarti sudah pernah dong. Pernah nggak kalian bicara dengan Google Assistant? Halo Google, saya lagi bete nih. Saya lagi sedih. Pernah curhat nggak sama mereka? Pernah deh, pernah? Pernah, ya berarti sudah pernah semua. Itu merupakan robot visual namanya. Siri juga pernah kan, di HP ada Siri kan? Siri, ya kan? Di HP itu, kalau di HP itu ada Siri. Kalau di Google itu ada Google Assistant. Gitu. Berarti alhamdulillah sudah semua, dan itu hari ini kita akan belajar mengenai robot visual itu. Robot visual itu merupakan kecerdasan artifisial yang akan kita bahas pada saat ini. Kita mengutamakan judul dari materi ini yaitu kecerdasan artifisial dengan tema pengenalan tentang fitur ChatGPT dan Gemini. Tahu? Belum tahu ya? Oke, nanti kita bahas. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dulu. Ibu harapkan ada 3 tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, kalian mengerti apa itu kecerdasan artifisial. Yang kedua, manfaat kalian mampu menilai dan mampu mengetahui manfaat kecerdasan artifisial itu. Kemudian kalian mampu membedakan antara ChatGPT dengan Gemini yang Ibu bilang barusan. Seperti itu. Sebelum itu, kalian harus pretest dulu. Silakan. Pretest. Kita tes kemampuan dulu sebelum pembelajaran dimulai. Silahkan kalian buka grupnya di HP masing-masing. Sediakan HP. Kalau memang tidak ada HP, komputer kita sudah tersedia. Buka aplikasi Google. Atau ini aja deh, Ibu kirimkan ke grup coding. Silakan buka link yang Ibu kirim ke grup. Kalau tidak bisa buka link, silakan ketik di Google kahoot.it. Ini kahoot.it. Kahoot.it. Tidak bisa, linknya tadi tidak bisa. Oke, dulu. Belum masuk. Nah ya, kahoot.it udah? Oh ya, udah ada itu. Silakan klik di Google kahoot.it. Tahu yang ini kahoot.it. Klik di Google udah. Kan ada game pin sama enter. Tulis nomor gamenya
03 sudah. Lahut IT inilah sayang. Nah, lahut IT di Google tulis lahut.it. Sudah? Sudah? Kahut.it. Sudah? Ini pin game pinnya 03610820. 03 ini biru kan nih. 03610820. Oke, masuk. Silakan masuk. Gagal. Pakai link nggak bisa. Pakai link tidak bisa. 03 Nah. 3 Atau kalau itu bisa kamu scan itu. Nggak bisa scan itu aja. Di foto. Google foto. Kalau tidak bisa silahkan pakai Google fotonya. Kalau tidak bisa silahkan pakai Google fotonya di situ. Pakai scan. Silakan. Boleh di sini, kok ini kok ini kok. Oh, ini kayaknya udah nggak bisa ini tuh. Pakai luasa itu. Iya, Iya, yang jauh kan ada luasa. Tunggu ya, sabar ya. Aku udah kok. Aman aja. Mau sabar kan? Gimana sekarang? Wah. Tanggal ini tanggal 16. Masuk grup. Masuk grup kan, ibu copy aja link baru. Oke, mana? Silakan cek link barunya. Cek link baru di grup. Bersedia siap. Sudah? Oke? Sudah masuk? Sudah. Di grup sudah ada? Boleh nama panggilan boleh. Nama apa aja boleh, Bu? Hah? Nama apa aja boleh? Tidak boleh nama kalian, nama panggilan nama asli, tidak boleh. Panggilanku. Tidak. Oke, silakan. Oke, mulai dulu. Dimulai dari sudah semua? Nama panggilannya, Bu. Boleh nama panggilan kamu, nama kamu sendiri. Noel, tulis. Oke, mulai. 3. Silakan mulai dari sekarang. Mana gambar? Mana gambarnya, Bu? Gambar ini. Ini kan? Berikutnya. Sudah? Oke, mulai. Mulai, silakan mulai. Kecerdasan aktivis siapa, Pak? Tidak boleh mencontek, iya. 3, 2, benar ya?
Nah. Kok nggak bisa berikutnya sih? Sudah? Ada yang belum? Ada yang belum ini? Belum. Sudah. Kita sama-sama aja yuk. Itu ngerjakannya. Sudah sama-sama. Halo. Atau kalian buka ini nak, buka ini nak. Apa boleh lagi kok? Ya, biar kalian sama-sama semua lihat kalian apa tuh namanya tuh yang tercepat siapa. Kalau ketik kamu tadi itu gameplaynya 268037. Yang mana nih? Iya, keluar. Kalau ini ada yang masuk, ada yang enggak. Kalau pakai link. Pakai apa, Bu? Google. Google, klik Kahoot ya. Ulang lagi. Ulang lagi klik Kahoot lagi. Kahoot IT. Nah, ini-nya 268037. Ini klik Kahootnya. Kahoot. Pinnya itu 268. Ayo biar barengan. Boleh. Dua nama berapa? 2680A. Emil dan Doni. Ayo sampai di baru 3. Bella. Dan siapa? Putri. Ayo yang masih lagi. Silakan. Ini udah masuk. Kamu mana? Sinyalnya dicari. Kamu endang. Sudah semua masuk. Adil, Ucup, Rido. Ada 10 orang. Sudah. Sinyal kamu. Kita sinyal dulu dengan mama. Sinyal sama ibu. Paspor ibu berapa? Ganti. Ini udah podi. Udah podi berbunga-bunga ya siap. Bulldog. Nah kalau kayak gini kan itu kelihatan semua. Jadi baru kita ngerjainnya. Udah? Yang ada sinyal udah? Sinyal itu. Mana di sini? Wifi. Betul. King tetap mati. Masih tadi yang ucap lah. Bocor. Sudah Melisa.
tidak tahu. Tadi 45 tuh. Dari waktu itu apa? Udah? Nah, Siapa lagi yang belum masuk? nah. Dwi. Sekian belum sini. Pakai ibu tapi Anjay, kamu yang sudah? Oh, berarti HP kamu. Pakai ini nah, laptop aja. Pakai ini. Pakai laptop. Sudah semua siap? Kita lomba ya. Apa? Pencapaian, Bro. Tunggu. 3, 2, apa ya, Bu? Satu. Silakan kerjakan. Kerjakan. Ayo, kuisnya. Gambar apa ini? Mana, Bu? Ini. Ada Ada mana? Silakan jawab. Yang kuning. Itu. Oh, Langsung iya. itu. Ayo cepat. Waktunya hanya 6 detik lagi. Ayo. Oke, 8 orang benar, 1 orang salah, 2 orang yang pilih hijau. Siapakah itu? Kita lihat. Ya, bisa dilihat. Nanti saja kita lihat. Oke. Lanjut lagi. Juara 1 adalah Endang. Mantap. Juara 2 Agil, juara 3 Emilia. Yang juara 1 buat hijaunya nanti Ibu kasih hadiah. Aja. Oke, semangat ya. Oke. Apa yang maksud dengan kecerdasan artifisial? Silakan pilih. Kalau pilih A merah, kuning, biru, hijau. Pencet. Waktunya hanya sedikit, 7 detik. Apa nih? Lupa apa nih? Merah. Oke. Yang benar adalah merah. Ada 4 orang yang jawab benar dan 6 orang jawab salah. Bapak. Ya. Oke, juara 1 Emil, juara 2 Bella, juara 3 Ucu. Aja. Habis. Silakan siap-siap soal ketiga yang tidak termasuk aplikasi EA. Yang kita jelaskan tadi EA apa? Silakan jawab dengan cepat, waktunya singkat. Yes. Benar semua. 12 orang benar semua. Kita lihat juara 1 siapa? Emilia. Tapi Ucup 3 pertanyaan betul semua. Oke. Silakan benar atau salah kepada EA adalah artificial intelligence. Benar atau salah? True itu benar, false itu salah. Silakan diklik sebentar lagi waktunya habis. Oke, ada 1 orang yang jawab salah ya. Kita lihat juara 1 Ucup. Gemini EA adalah sistem kecerdasan buatan berbasis pemrosesan bahasa alami. Gemini adalah benar atau salah pernyataan ini? Yes, oke. Ada 2 yang menjawab salah. Kita lihat siapa juara 1. Juara 1 juara 2 Bella, juara 3 Noel. Oke, Noel boleh mengucap. Sebuah model bahasa besar atau language model yang dikembangkan oleh OpenAI disebut No, betul.
Microsoft, OpenAI, Google, IBM. Yang mana silakan jawab. Waktunya 10 detik lagi. Aku lupa. Salah. Juara 1 nanti ibu kasih hadiah. Oke, yang jawab OpenAI hanya 7 orang, sisanya jawab salah semua. Apakah kita mendapatkan juara baru? Tidak ya, Bella, Noel, Ucup masih tetap sama. Wah, punya laut. Soal terakhir fitur utama Gemini yang membedakan dari ChatGPT adalah Aduh, jauh. ayo tebak-tebak. Ya, tadi itu. Salah. Ayo, yang mana yang benar dari soal tersebut? Yang jawab ada 5 orang. Kita lihat siapa yang juara pertama. Bella. Juara pertama 600. Ya, Noel. Juara 3 juara 2. Juara 3 Bella. Tepuk tangan untuk Bella. Keempatnya ada Zak, kelima ada Doni dan sisa-sisanya. Oke. Jadi boleh gitu ya, Bang? Nah, nanti kita main lagi. Seru ya tugasnya? Terus ulang. Oke. Apa HP-nya tolong diletakkan dulu. Kita akan bagi kelompok. Kelompoknya sesuai yang sudah ibu bagikan. Kelompok 1 silakan di sini, kelompok 2 di sini. Kelompok 1 Immanuel, Rido, Adil, Melisa, Emilia, Siti, Bella. Saya di sini. Kelompok 1 Immanuel, Rido, Adil, Melisa, Emilia, Siti, dan Bella. Harus ada satu komputer yang kalian hidupkan. Itu tadi. Untuk kelompok kalian. Kelompok 2 sudah kumpul ya, Febri, Doni, Rena, Dwi, Endang, Putri, dan Sakina. Silakan. Silakan perhatikan ke depan layar. Tidak. Ini masukkan pin. Masukkan pin. Ini ya. Silakan. Tadi Silakan, ini materi yang akan kita pelajari. ada itu. Mana ini? Suaranya ini. Bong deh. Kalau di Sumbar nih. Terpaksa kalian begini aja. Iya, kita mendengarkan Anda. Kalian pernah dengar nggak sih kata artificial intelligence yang mungkin pernah diucapkan oleh teman, guru, ataupun dosen saat mengajar? Sebenarnya kalian tahu nggak apa definisi dari artificial intelligence? Ternyata kata intelligence sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu intelligent, yang berarti saya paham atau saya mengerti. Intelligence sendiri bisa diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan beradaptasi. Nah, kalau menurut para ahli, apa sih artificial intelligence itu? Menurut John McCarthy, sebagai bapak AI dunia, artificial intelligence atau AI adalah ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan mesin yang berperilaku seolah-olah mereka cerdas. Ini adalah ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas, khususnya program komputer cerdas. Bisa dikatakan bahwa AI adalah teknik dan ilmu untuk membuat mesin menjadi cerdas, terutama dalam program komputer. Artificial intelligence berdasarkan kinerja
rationally, yaitu sistem yang mampu berpikir secara rasional. Dan yang keempat, rationally, yaitu sistem yang mampu bertindak secara rasional. Nah, selanjutnya contoh-contoh artificial intelligence yang ada dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan cerita menggunakan. Yang pertama, asisten virtual. Keduanya menjadi asisten virtual yang paling populer sampai saat ini. Kamu bisa memerintahnya untuk sekedar memutarkan playlist lagu favoritmu. Yang kedua, deepfake by Facebook. Ini adalah AI yang berfungsi mengenali wajah seseorang yang ada pada postingan foto. Teknologi ini membantu kamu untuk mendeteksi seseorang yang ada dalam foto secara otomatis. Yang ketiga, rekomendasi e-commerce. Kamu pasti pernah saat berselancar di internet, tiba-tiba website atau aplikasi yang sedang kamu buka merekomendasikan suatu produk atau jasa. Hal tersebut terjadi bukan secara acak loh, melainkan hasil kerja AI yang diperoleh dari data kamu sendiri saat kamu melakukan pencarian produk. Yang keempat, autopilot atau self-driving pada mobil listrik. Bagi kamu yang suka mobil keren dan canggih, pasti udah gak asing lah ya dengan fitur ini. Nah, fitur autopilot ini juga termasuk salah satu pemanfaatan AI loh, keren banget kan? Wah, ternyata banyak ya hal-hal yang berkaitan dengan AI. Kira-kira contoh apa lagi yang kalian tahu? Tulis di kolom komentar ya. Oke. Itu tadi penjelasan tentang artificial intelligence, apa yang disebut dengan EA yang biasa kita temui pada zaman sekarang. Ya kan, kalian tidak terasa ternyata di zaman kita sekarang itu kecerdasan artifisial sudah mendekati di dunia kita, apalagi di dunia kalian nanti. Mungkin kali ini intelijensinya atau artificial intelligence-nya, EA-nya berada di posisi hanya mobil yang berjalan. Nanti bisa jadi kalian diganti oleh robot-robot yang menggantikan kalian bekerja. Contoh, misalnya ibu di sini mengajar, mungkin bisa jadi 2050 misalkan ibu digantikan oleh seorang robot. Jadi guru tidak ada mengajar lagi, tetapi robot yang mengajari kalian. Ya, karena kenapa? Dunia kita semakin maju. Kalau kalian tidak berkembang pikiran kalian akan stuck di situ. Kalian tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya, nanti ibu harap kalian setelah ini bisa ahli dalam bidang intelijensi artifisial ini, bisa menggunakan EA-nya. Dan kali ini pembelajaran kita, ibu ingin mengenalkan dua fitur EA, yaitu ChatGPT dan tulisannya Gemini I, tapi bacaannya Gemini. Nah, Gemini. Karena Gemini I gitu kan, Gemini. Gitu. Jadi ada dua fitur yang ingin ibu perkenalkan, yaitu ChatGPT dan Gemini. Nah, kali ini di sana udah ibu bagikan LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik. Kalian udah ibu bagikan kelompok. Di sana silakan buka di laptop kalian itu Google ya di laptop. Kalian diskusi bersama-sama bagaimana cara penggunaan ChatGPT atau juga Gemini. Ya, silakan dimulai, buka komputernya, masukkan di komputer itu sinyal kalian. Sudah pasti kan? Otomatis. Buka sinyal kalian di sana. Google, tulis di Google itu ChatGPT, terus tab selanjutnya Gemini. Boleh lewat HP kalian juga boleh kalau mau diskusi. Gemini I kalau bahasa Indonesia. ChatGPT kan ada di LKPD kalian itu. ChatGPT, please.
Ketik aja langsung. Sudah tahu kan arti kecerdasan artifisial itu apa? Kemampuan apa tadi? Kemampuan sebuah mesin untuk melakukan tugas-tugas berdasarkan kecerdasan manusia, sehingga bisa digantikan pekerjaan kita bisa digantikan oleh sebuah aplikasi atau mesin atau robot. Silakan buka Google-nya. Tugasnya ada di LKPD. Ini silakan buka LKPD-nya. Tugasnya, jawabannya di kertas ini. Nah, buat nama kelompok kalian, buat nama kelompok, namanya siapa aja. Terus tugasnya ada di kolom CED. Itu apa pengertian dari kecerdasan artifisial? Cari di ChatGPT dan Gemini. Kemudian apa manfaat dari kecerdasan artifisial? Cari di ChatGPT sama Gemini. Kemudian sebutkan 3 ciri, sebut ciri ChatGPT, 3 ciri Gemini IA, dan persamaan dan perbedaan dari ChatGPT dan Gemini. Silakan dicatat. Oh iya, punya kalian. Sorry. Nah, ini satu Gemini ini seperti ini. Jadi biar tahu kalian perbedaannya apa. Silakan cari dulu nomor 1, apa pengertian dari kecerdasan artifisial. Tugas yang blok A, apa pengertian dari kecerdasan artifisial. Tulis apa kecerdasan. Kalian gak usah mikir lagi. Nanti setelah kelompok ini kita adakan post test lagi ya. Iya, post test. Yang juara 1 nanti ibu kasih ini lagi. Iya, kita main lagi berdasarkan apa yang kita pelajari hari ini. Cari. Langsung catat. Tulis berdasarkan Gemini apa, berdasarkan ChatGPT apa artinya. Sama tidak? Di situ kan kertas udah dikasih. Gak usah panjang-panjang ya. Itu pendek-pendek aja. Boleh cari di HP, boleh cari di laptopnya. Nanti setelah kelompoknya selesai kita adakan presentasi. Enggak, tadi dulu yang kecerdasan artifisial menurut ini sama ini.
baca materinya. 3 orang. Kamu, Bella, Emil tahu, kamu dengan ada lagi ketemu air.
Singkat-singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Yang penting apa? Yang mana bintang 3 kali. Jadi jadi kalau di sini iya. Enggak lah, nanti contoh di mall ya aku terlalu ya. Itu udah sampai ya, ini cabai aja satu diminus satu.
Udah? Ya. Udah. Sudah? Ya. Belum. Kalau sudah kita presentasi ya Nak ya. Ada lagi. Sudah? Anjay welm kibrak. Dan memproses kembali data diproses berbagai jenis data Input pertama beberapa jenis data berbagai jenis data Singkat-singkat saya. yang tidak secara bersama. yang penting. Kalau sudah bilang sudah ya. Yes. Nah. Ya, ini mengenal. Tetap layar ya. Satu kata. Beneran sudah. Yes. Understand you? Yes. You. No, no, no. Sudah? Nah. Cak mana ini? Kamu nggak bisa. Oh, no. Iya, oke. Sudah lagi. Ada. Sudah. KP dikumpul ya. Nanti tugasnya dikumpul ya. Nah, ini apa aja? Ya.
3 orang dari kelompok 1 siapa yang ingin menampilkan, kemudian 3 orang dari kelompok 2 siapa yang ingin menampilkan. Nanti kita undi menggunakan aplikasi Zoomrise atau bebek berlomba, bebek berenang. Nah, sudah ibu kasih tahu di sini ada nama Endang, Putri, Febri, Bella, Emmanuel, dan satu lagi India. Oke, untuk Siapa yang menang di Zoomrise ini atau Darkrise? Itu yang akan presentasi duluan. oke. Oke, kita mulai siap? 1, 2, 3. Oke, siapa yang akan melakukan presentasi? Maju ke depan untuk presentasi kelompoknya. Saingan Oke, silakan presentasi. Enggak, kamu sendiri. Kamu sendiri. Iya, mewakili kelompok satu. Iya. Itu perkenalkan kelompok kamu dulu. Oke, baiklah teman-temanku sekalian, saya dari perwakilan kelompok 2. Nama saya Febri Setiawan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kecerdasan artifisial, pengenalan fitur ChatGPT dan Gemini. Kita langsung ke jawabannya. Nama kelompok. Oh ya, nama kelompoknya Kelompok berapa? kelompok 2. Siapa aja? Ada Sakinah, Endang, Putri, Doni, Renner, dan Dwi, dan saya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok 2. Ya teman-teman semua. Dari jawaban pertama, apa pengertian dari kecerdasan artifisial? Jawaban dari ChatGPT. Kecerdasan artifisial adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang mampu meniru kecerdasan manusia. Lalu yang kedua, apa manfaat dari kecerdasan artifisial? Menurut jawaban dari kelompok kami, mengenai suara dan gambar, memahami bahasa alami seperti ChatGPT. Gitu ya. Dan ketiga, sebutkan tiga ciri-ciri ChatGPT. Jawabannya, memahami bahasa alami, dapat menjelaskan, menerjemahkan bahasa, dan lain-lain. Nah, 4. Ini jawaban dari Gemini. Sebutkan 3 ciri-ciri Gemini. 1. Ini multimodal, performa unggul, dan skalabilitas. Nomor 5. Sebutkan 2 persamaan dari ChatGPT dan Gemini. ChatGPT dan Gemini sama-sama model kecerdasan AI dalam mencari informasi. Nah, selanjutnya soal terakhir, sebutkan 2 perbedaan dari ChatGPT dan Gemini. ChatGPT fokus pada percakapan dan kreativitas, sedangkan Gemini lebih unggul dalam kemampuan multimodal dan integrasi. Sekian jawaban dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di kelompok 1 apakah ada pertanyaan? Untuk kelompok 2? Ya. Untuk apresiasi bahwa Febri sudah berani melakukan presentasinya, kita berikan dulu tepuk bagus. Tepuk bagusnya seperti ini ya. Tepuk bagus. 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 Oke. Ya, siap. Tepuk bagus. Bagus. Kita mulai lagi di kelasnya. Siapa yang akan Mencari jawaban itu dulu. Emel. Masih bersama. Silakan.
Kelompok 2 silakan kalau ada pertanyaan untuk kelompok 1 disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa itu kecerdasan artifisial. Iya. Jadi saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya. Yang pertama, nama kita Mora, Rido, Adel, Fatimah, Kamelisa, Bella, Emel, dan Bella. Sudah ya. Baiklah, tugas yang pertama, apa pengertian dari kecerdasan artifisial menurut ChatGPT? Kecerdasan artifisial adalah cabang dari ilmu komputer yang mempelajari dan mengembangkan sistem atau mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Menurut Gemini adalah teknologi yang mempengaruhi komputer dan mesin untuk meniru kemampuan intelektual manusia. Tugas yang kedua, apa manfaat dari kecerdasan artifisial menurut ChatGPT? Menurut ChatGPT, yang pertama, otomatisasi tugas rutin, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, pengambilan keputusan yang lebih baik, personalisasi layanan, meningkatkan kesehatan, dan lain-lain. Menurut Gemini, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, analisis data yang dan kepadan akurat, personalisasi layanan, dan mendorong inovasi dan penemuan baru. Nomor 3, sebutkan tiga ciri-ciri ChatGPT. Yang pertama, kemampuan berinteraksi dengan bahasa alami. Yang kedua, pembelajaran dan data besar. Yang ketiga, respon adaptif dan konteks visual. Tugas nomor 4, sebutkan tiga ciri-ciri Gemini. Yang pertama, pemahaman dan multimodal. Yang kedua, penerapan kontekstual. Yang ketiga, interaksi sebutkan persamaan dari ChatGPT dan Gemini. Menurut ChatGPT, persamaan kemampuan untuk memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa alami. Menurut Gemini, untuk memahami dan memproses berbagai jenis data secara bersamaan. Tugas nomor 6, sebutkan dua perbedaan dari ChatGPT dan Gemini. Perbedaannya adalah satu, arsitektur dan pendekatan, dua, kemampuan dan fitur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari kelompok 2? Ya, silakan. Kan setelah membahas ChatGPT, Gemini, AI lah kan. Nah, tentunya kita harus cara kerja. Kita harus tahu tentang cara kerjanya. Nah tuh, bagaimana cara kerja AI tersebut. Ya boleh kelompok lain itu teman kelompoknya yang lain yang menjawab cara kerja.
Ayo, siapa yang ingin menjawab? Adil, jawab pertanyaan dari Febri. Noel, cara kerja. Ayo, silakan maju ke depan. Noel, ya, jawab pertanyaan Febri yang barusan. Apa Feb? Pertanyaannya Pak? Bagaimana cara kerja AI? Saya menjawab jawaban dari Febri. Cara kerja AI adalah meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan melalui penggunaan algoritma dan model matematika. Oke, sudah puas jawabannya? Kurang. Ada lagi? Endang? Apa? Bertanya lagi? Ada tidak mau bertanya tadi? Silakan Endang. Menerjemahkan bahasa itu menggunakan Oh, menerjemahkan bahasa. Bisa. Ada kan tadi perbedaan ChatGPT dan Gemini, ya kan? Kalau penerjemahan bahasa menggunakan apa? Ya silakan jawab. Siapa yang udah ada? Ulang. Dalam menerjemahkan bahasa kita menggunakan ChatGPT atau Gemini. Dalam Iya. dalam menerjemahkan bahasa yaitu Bahasa. menerjemahkan bahasa yaitu melalui chat GPT. Ayo kapan dulu? karena ChatGPT adalah kecerdasan artifisial Cabang dari ilmu komputer yang mempelajari dan mengembangkan sistem atau mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Oke, sudah? Jawabannya? Puas. Sudah? Puas dengan jawaban kelompok satu? Oke. Akhir dulu. Itu sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sudah mempelajari tentang pengenalan fitur ChatGPT dan Gemini. Ibu mau minta salah satu dari 6 orang ini menyimpulkan perbedaan antara kedua itu, ya. Kita akan mulai tes lagi. Ayo, Lagi kecil. mulai. Pelajaran kita hari ini tentang kecerdasan artifisial, pengenalan fitur ChatGPT dan Gemini. Silakan teman-teman yang lain didengarkan pernyataan dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dalam mempelajari ChatGPT dan GPT di sini menurut saya dan teman-teman mungkin berbeda. Kalau menurut saya sendiri memahami tentang perbedaan mencari informasi dan perbedaan fiturnya, caranya, dan bagaimana pengolahan data-data yang disampaikan oleh ChatGPT dan Gemini. Kemungkinan dalam dua aplikasi dua fitur ini sama dalam mencari, namun berbeda dalam alurnya dan manfaat yang ada yang kita gunakan. Contoh seperti ChatGPT itu dalam mencari
atau cara menggunakan ChatGPT menggunakan seperti kita mencari apa sih cara bahasa ini kita ingin buktikan dengan bahasanya, caranya itu kan mungkin berbeda dengan Gemini. Karena Gemini kan dia langsung seperti menggunakan integrasi dan visualnya itu beda dengan ChatGPT. Mungkin menurut saya seperti itu. Dalam sebelum mempelajari ChatGPT dan GPT. Ya, saya Assalamualaikum. Oke, tepuk bagus. Tepuk bagus. Bagus. Bagus dulu, Immanuel. Oke, tepuk bagus untuk Immanuel. Bagus. Sudah mengerti semua ya tentang kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu merupakan kemampuan suatu mesin, ya, mesin yang ada di komputer, di HP kalian atau dimanapun yang bisa menyamai dengan kecerdasan manusia. Jadi sehingga dia bisa melakukan apa aja tugas-tugas dari manusia itu sendiri. Dengan membuat logaritma atau algoritma pemikiran intelijensi manusia ke sebuah mesin. Jadi apa yang terjadi di mesin itu sama dengan pemikiran intelijensi kecerdasan manusia itu sendiri. Dan apa perbedaan ChatGPT dan Gemini tadi? Betul kata Enda. Kalau dari ChatGPT itu penerjemahan bahasa, pencarian data-data, pemecahan masalah seperti itu untuk ChatGPT. Kalau Gemini lebih ke visual, lebih ke seni kayak gitu. Misalnya kita mau buat video, kita lebih bagus di Gemini. Gemini membuat video apapun bisa bagus, membuat suatu pengolahan gambar juga bagus. Jadi itulah perbedaan dari ChatGPT atau Gemini. Sama tapi sistemnya sama-sama kita menggunakan alat feature itu di Google, tapi untuk penggunaannya tuh mereka berdua ada perbedaan seperti itu. Nah, kalau satu lagi perbedaan yang sangat umum ya, sangat umum itu yaitu ChatGPT dikembangkan oleh OpenAI, memang benar-benar dari AI benar yang mengembangkannya. Kalau Gemini itu berasal dari Google. Google itu tahu kan Google itu yang Google membuat AI-nya bernama Gemini. Oke, itu saja. Kita post test lagi. Yang seperti tadi, silakan buka HP-nya. Klik Google, kemudian masuk ke aplikasi kahoot.it. Kahoot.it kalau nggak tahu. Silakan masukkan game pinnya 94232. Yang dapat juara 1 kali ini akan Ibu kasih door prize. Ya, yang tadi satu udah dapat, itu satu yang tes tadi. Yang bos tes ini harus dapat satu. Jadi harus cepat. Ini waktunya sangat singkat, beda kayak tadi waktunya cuma satu soal itu 20 detik. Kalau ini hanya 5 detik saja. Jadi kalian harus benar-benar biar kalian cepat. Udah ada 6 orang? Ya, silakan. Ada yang belum? Ya, sebentar sedikit lagi. Ya, silakan. Albert Einstein kepala gitu. Sudah? Kita mulai. Kita mulai. Abang itu jam deh. Oke, kita mulai.
Kita mulai. 1, 2, 3. Cepat, hanya waktu 5 detik saja. 3, 2, 1. Permainan tangannya, gambar apakah ini? Ini dia. Ayo cepat. Tangannya, jarinya. Kalian main game cepat. Kalau main ini pasti insya Allah. Sudah. Ada 6 orang yang betul. Siapa ini? Aku. Ada apa yang sedang kecerdasan artifisial? Tadi sudah kita ini. Oke. 10 orang yang benar. Siapa? EA lagi. Ayo tak jarinya di Micronesia termasuk aplikasi EA. Silakan jarinya. Silakan jarinya. Sudah ada 11 orang. Emilia. Silakan, ini ada 2 poin. Benar atau salah? EA artinya artificial intelligence. Oke, benar semua. Kita lihat siapa yang menang. Endang. Ayo. Kecepatan tangannya harus dicepatkan lagi. Betul atau salah ini? Oke, 9 orang yang benar. Siapa itu? Juara 1 pupur. Berganti semua ya juara satunya. Menang di awal saja. Ayo. Salah deh. Ayo kamu balik. Ayo. Mati belum? Ada 8 orang yang benar. Siapa lagi ini yang juara 1? Masih puput. Oke. 2 soal lagi. Jadi dikembangkan oleh yang Ibu bicarakan tadi. ChatGPT ya. OpenAI yang Google itu Gemini. Oke. Ganti lagi ternyata yang juara satunya. Pertanyaan terakhir. Silakan tangannya. Sudah? Oke. Siapa yang juara 1 kita lihat? Dang, Endang juara 3, juara 2 pupur, juara 1 King tetaplah king. Sama siapa tadi? Yang pertama? Siapa tadi? Yang pertama tadi siapa? Postek tadi? Bella, oke Bella. Kita berikan tepuk bagus untuk Bella dan Ucu. Oke, tepuk bagus. Bagus. Edukasi pas pertemuan kita berikutnya, ya. Ibu pengen refleksi sebentar. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Siapa yang ingin berkomentar? Apakah pembelajaran kita seru, asik, atau gimana? Ayo silakan satu orang yang berkomentar. Tapi asik. Ayo silakan. Yang mau berkomentar tulis tangan. Ayo. Silakan Endang berdiri. Berdiri ayo. Di sini. Jangan lupa. Ya, silakan. Dalam refleksi pembelajaran hari ini, sangat seru dan dapat memahami teknologi baru yang saya belum tahu. Sekarang saya sudah ada pengalaman dan pengetahuan dengan ibu. Itu saja ya, sama-sama kita tepuk tangan dulu buat
enak, bagus. Bagus. Keren. Ya. Tentang pembelajaran kita hari ini, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan menggali lagi tentang kecerdasan artifisial yang lain atau tentang coding bila perlu. Dan Ibu akhiri dulu, tapi sebelum Ibu akhiri lebih baik kita berdoa dulu. Nah, siapa yang ingin memimpin? Ayo Febri. Kawan-kawan, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran ini, marilah kita berdoa mulai. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasi kalian pada hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.